Selamat pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya melakukan wawancara pengambilan keputusan. Tetapi pengambilan keputusan yang kita lakukan ini nanti berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Di sekolah itu tidak bisa lepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral. Pak Novan, memang di setiap sekolah itu pasti ada permasalahan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, maka kepala sekolah harus bijak menyikapi itu. Seperti itu, yang penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi dengan identifikasi itu, kasus-kasus yang kita hadapi nantinya bisa lebih nampak apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Keputusan yang diambil Pak Gendot selama ini tetap mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kuncinya sebenarnya satu. Apabila ada suatu permasalahan yang melibatkan anak, baik anak itu bermasalah dengan anak yang lain. Nah, yang pertama kita harus berpikiran positif tentang permasalahan itu. Ya. Artinya berpikiran positif pada permasalahan itu, konsep dasar bahwa semua kebijakan untuk pengambilan keputusan itu harus berpihak pada siswa, ya. Sehingga kalau misalnya kita bersikap positif pada suatu permasalahan yang terjadi pada siswa, maka konsep keberpihakan pada siswa itu harus yang utama. Mengambil keputusan tersebut menyampaikan ada identifikasi, berarti kan ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kita tidak terjebak pada keputusan yang salah yang merugikan kepada siswa. Ya, mengedepankan komunikasi. Itu yang saya kedepankan. Mengidentifikasi dulu. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan permasalahan atau yang memiliki yang terlibat di dalam permasalahan, siapa? Nah, begitu kita tahu kita atau anak itu bermasalah dengan siapa, kita paham, maka kita bisa mengambil satu sikap bagaimana menyelesaikan permasalahan. Jadi nggak bisa seorang kepala sekolah langsung memutuskan sendiri. Meskipun kebijakan itu terletak pada kepala sekolah. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dari kasus dilema etika ini apa, Pak? Pikiran positif. Nah, berpikir positif, ya. Iya, keputusan itu harus berpihak pada siswa, tapi tidak boleh merugikan guru, ya. Seperti itu. Dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada tantangan ambil keputusan? Hati, rasa, kebenaran, baik dan buruk harus seperti itu. Menurut saya adalah komunikasi yang baik dan pintar-pintar mengidentifikasi permasalahan yang. Terima kasih Pak Gendot atas waktu yang telah diberikan. Semoga ini nanti dapat menjadi refleksi bagi kita semua. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang Mas Novan. Hairul sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Taman Rojo. Nah, ini berkenan atau tidak, Pak? Berkenan, bahkan saya sangat senang jika bisa membantu teman-teman guru penggerak dalam menjalankan tugasnya. Saya termasuk yang punya anggapan bahwa banyak hal itu kebenarannya tidak mutlak. Jadi kalau ada masalah itu bisa kita lihat dari berbagai aspek begitu. Sehingga kita perlu melihat persepsi tentang masalah itu dari banyak pihak. Satu misal, ketika ada siswa bolos sekolah misalkan begitu ya,
maka kita jangan semata memvonis bahwa anak ini nakal karena bolos sekolah. Perlu kita lacak apa penyebabnya, bagaimana kondisi keluarganya, apa aktivitas dia di rumah. Sehingga kalau tadi persepsinya adalah pelanggaran dengan bolos, bisa jadi sebenarnya yang dibutuhkan bukan sanksi, tapi adalah perhatian lebih. Kalau kita tahu bagaimana kondisi anak itu di rumah, apa aktivitas dia gitu. Nah, jadi cara saya memandang adalah demikian. Tolong dilacak di home visit terlebih dahulu sehingga jelas apa faktor penyebabnya. Ya. Berikutnya Pak Hairul, dalam menjalankan keputusan tersebut di sekolah, tentunya ada dua kepentingan, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya lebih mikir jangka panjang. Satu misal begini, ketika ujian akhir sekolah, ada siswa itu yang sudah mengungkapkan bahwa tidak ingin ikut, dan orang tuanya terkesan sudah tidak mau memaksa untuk anak itu ikut ujian. Untuk ikut ujian. Saya sebagai yang berpikir jangka panjang, mungkin saat ini kesadarannya belum ada. Tapi jangka panjang, saya yakin ijazah yang dia miliki seandainya ikut ujian akan bermanfaat. Jadi kok sampai guru menjemput sih, anaknya sudah nggak berkenan begitu. Itu karena kami berpikir jangka panjang. Terlebih ketika saya jadi kepala sekolah, saya merasa gagal ketika ada peserta didik saya, gara-gara rumahnya jauh, nggak ada kendaraan, lalu saya tidak bisa terlibat begitu. Maka ada langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan pemegang kebijakan di sini. Saya coba cari data ke guru BK dan kepada wali kelas. Informasi dari sana sempat terungkap itu oleh siswa dan orang tuanya bahwa mereka akan tidak ikut ujian. Mereka akan memilih untuk langsung bekerja begitu. Jadi tahapannya adalah identifikasi melalui guru BK dan wali kelas. Tahapan apa yang sudah dilakukan dan kira-kira pendekatan apa lagi nih yang dibutuhkan yang bisa dilakukan. Luar biasa ya Pak ya. Ternyata dari proses ini, dari langkah-langkah ini ada satu titik temu antara keinginan sekolah, keinginan orang tua dan siswa. Seberapa efektif keputusan yang sudah diambil Pak Hairul? Saya melihat efektif tidaknya suatu tindakan itu dari dampak yang lebih luas gitu ya. Mungkin dampak pertama yang dirasakan adalah siswa yang berencana untuk putus sekolah itu tertangani. Itu dampak kecil. Namun kesan yang mulai timbul di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah itu adalah ternyata kepedulian kita terhadap masalah-masalah pendidikan itu akan membuat masyarakat kembali percaya bahwa sekolah ini sungguh-sungguh gitu. Karena kita pendidik, yang ingin saya lawan itu adalah kesan bahwa sekolah yang butuh gitu. Ada nggak tantangan atau kendala yang menghambat dalam pengambilan keputusan tersebut? Ibaratnya dokter ya, kalau mendiagnosanya salah, maka obatnya tidak akan mujarab begitu. Jadi hikmahnya mungkin di situ ya. Identifikasi dengan benar, berikan tindakan yang benar, dan selalulah yakin bahwa jika satu cara gagal, maka bisa cobakan cara lain.